Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Apa kabar pemirsa di rumah? Senang sekali, puji syukur alhamdulillah saya Reza Fauji bisa kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Penyejuk Kolbu. Seperti biasa saya tidak sendiri, selalu ditemani narasumber yang selalu semangat menyampaikan tausiah dan juga dakwahnya yaitu Kang Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Ude ya? Alhamdulillah bi khair. Bagaimana Kang Reza juga? Alhamdulillah ana bi khair. Sama ya jawabannya. Jawabannya sama. pakai isim domir ya. Ana bi khair. Oh, ya. Mantap nih bahasa Arabnya. Ustaz, ya. Bahasa Arabnya ajarin saya ya. Ustaz sudah ahli Ustaz ya. Saya belum masih belajar Kang Reza ya. Kan sudah rutin malang melintang pergi ke tanah suci untuk melaksanakan umroh dan juga plusnya plus mana ya? Turki juga plus Palestina juga ya. Insya Allah. Nanti mau ikut Januari sama saya? Mau benar Ustaz ya. Asal kemana dulu? Ikut kemana Januari ya? Ustaz bajunya selalu bagus. Ini warna marun atau ungu nih Pak Ustaz? Ini putih. Jadi warnanya selalu berubah-ubah karena terlihat ungu dan juga. Ya karena kehidupan itu berwarna-warni. Luar biasa. Baik Pak Ustaz. Kenapa Kang Reza? Apa yang akan dibahas nanti pada segmentasi episode kali ini mengenai surat apa? Sebelumnya saya ingin bertanya Pak Ustadz mengenai seseorang yang beranggapan ketika memang merasa takut nih Pak Ustadz mengenai hal-hal mistis nih Pak Ustadz ya, adanya hal-hal gaib gitu mistis, kan? Ya? Mistis. Orang selalu beranggapan adanya surat ayat kursi untuk mengusir istilahnya hal-hal ketakutan tersebut dan juga ada juga yang mengatakan bahwa berlindunglah. Itu ada apa di belakang Kang Reza? Seperti itu itu mengagetkan. Langsung kaget ya. Ada juga orang yang menyuruh atau orang beranggapan membaca surat Al-Falaq. Apakah betul bisa juga menanggulangi rasa ketakutan? Pak Ustadz mungkin bisa menjelaskan nanti. Siap. Apa sih Insya Allah. Jadi kita hari ini akan bahas tentang makna dari surat Al-Falaq. Al-Falaq ya, baik. Baik pemirsa, saya akan coba bacakan terlebih dahulu Al-Quran surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhol-buhol talinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pemirsa, itulah pembacaan Al-Quran surat Al-Falaq. Kita akan langsung saja mendengarkan makna dari surat tersebut bersama Kang Ude. Mangga Kang Ude. Baik, terima kasih, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pemirsa Penyejuk Kolbu yang Allah muliakan, Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Surat ini terdiri atas 5 ayat, diturunkan di Mekah termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nama Al-Falaq diambil dari teks ayat pertama surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa inti pesannya? Inti pesannya yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala
agar manusia berlindung diri dari kejahatan, segala kejahatan makhluknya, kejahatan tukang sihir dan kejahatan orang-orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasada. Kita coba paparkan dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kalau kita perhatikan, awal surat Al-Falaq ataupun surat An-Nas ini mempunyai ataupun dimulai dengan kalimat yang serupa. Dimulai dengan kalimat yang serupa. Qul a'udzu. Artinya, katakanlah aku berlindung. Oleh sebab itu, pemirsa, kedua surat ini dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain itu artinya surat yang mengajarkan pada pembacanya untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata a'udzu ini diambil dari kata audzun. Artinya menuju sesuatu yang aman karena menghindari sesuatu yang ditakuti. Karena itu a'udzu diartikan aku berlindung. Nah, kalau kita pernah dengar juga kalimat Kang Reza, na'udzu. Nah, kalau na'udzu kami berlindung. Na'udzubillahi min dzalik. Pernah dengar kalimat itu? Artinya kami berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau a'udzu karena itu domirnya ana, saya, maka diartikan aku berlindung. A'udzu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, yang terkutuk. Godaan setan yang terkutuk. Beda banget Kang Reza antara orang baca a'udzu dengan a'udu. Ini pelafalan ya, tahsin, tajwidul Quran. A'udzu pakai huruf dza yang ada titiknya, da seperti huruf C kemudian dibalikan ada titiknya. Itu pelafalannya tarful lisan dikenakan ditempelkan ke gigi seri atas bagian dalam. Ada yang menyebutkan juga ujung lidah dikeluarkan sedikit. Maka keluarlah bunyi huruf dza. Tapi kalau huruf da itu bukan ujung lidah ditempelkan ke gigi seri atas, tapi kalau huruf da itu ujung lidah ditempelkan ke langit-langit. Maka keluarlah huruf da. A'udzu dengan a'udu beda arti, beda makna. Kalau a'udzu aku berlindung kepada Allah. Tapi kalau a'udu aku kembali kepada Allah. Berarti kalau ada seseorang yang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku kembali kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maksud kembali apa? Berarti mautnya aku kembali kepada Allah. Berarti dia meninggal ya, mati. Aku kembali. A'udzu dengan a'udzu berbeda. Bahkan kalau Anda baca kalimat kul, ini kadang-kala punten sering kali jadi imam harus betul-betul dia yang faham terhadap ilmu Al-Quran. Salah satunya ilmu tajwidul Quran, tahsinul Quran. Jangan dibaca kul, jangan pakai huruf kaf, tapi dia harus dibaca menggunakan huruf qaf. Karena kalau qaf, kul, Anda buka di Quran, tadi Kang Reza sudah terjemahkan, artinya katakanlah, kul, pakai huruf qaf. Tapi kalau pakai huruf kaf, itu artinya adalah makanlah. Makanlah. Ya. Nah, jadi kalau saya nyuruh ke Kang Reza, ini perintah, ini fi'il amr. Kang Reza di depan ada makanan, kul, makanlah. Ya. Tapi kalau saya katakan kul, katakanlah. Ini beda sekali ya Kang Reza ya. Maka salah baca, betul dulu kita belajar Al-Qur'an ya, salah baca, salah arti. Tapi bukan berarti lantas menciutkan semangat Anda untuk belajar Al-Quran. Udah kata Ustadz saya salah baca, salah arti, maka saya mah nggak akan pernah belajar ngaji Quran. Dasiun salah arti, kayak neraka gitu kan. Nah ini tentu salah faham ya. Padahal kalau orang yang belajar Al-Quran dapat 2 pahala. A'udzu ini aku berlindung. Aku berlindung. Kul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Birabbil falaq, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Karena itu, pemirsa, a'udzu diartikan aku berlindung. Nah, pada ayat ini kita diperintahkan untuk berlindung kepada Rabbil Falak. Masih ingat Anda dengan episode sebelumnya? Rob itu diartikan adalah pemelihara. Sedangkan Al-Falak, kalau sebelumnya ada Rabbin Nas, ayat surat An-Nas, kalau ini Rabbil Falak. Rob pemelihara, kalau Al-Falak artinya waktu subuh. Menurut Ibnu Abbas, waktu subuh. Jadi Rabbil Falak artinya
pemelihara waktu subuh. Jadi Rabbil Falak, katakanlah kul a'udzu birabbil falak, katakanlah aku berlindung kepada Allah pemelihara waktu subuh. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai ataupun yang punya kekuasaan untuk mengatur waktu. Dialah Allah yang mengatur pergantian siang dan malam, peredaran bumi, ya, matahari, bulan dan seluruh kesemestaan. Ayat ini pemirsa yang Allah muliakan paling tidak menyadarkan kita tentang dua hal, ya. Pertama, kita wajib memohon perlindungan, ya, kepada yang benar-benar maha menguasai, maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki kekuasaan mengatur pergantian siang dan malam. Karena itu apabila kita berlindung ataupun memohon kepada selain Allah dikategorikan sebagai perbuatan syirik, menyekutukan Allah, bertentangan dengan pernyataan kita dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, memohon pertolongan. Yang kedua, waktu subuh disebut pada ayat ini sebagai dengan tujuan agar kita sadar bahwa manusia merupakan makhluk yang terikat dengan waktu. Nanti insya Allah kita bahas berikutnya. Baik pemirsa, itulah tausiah pembuka dari Kang Ude mengenai makna surat Al-Falaq. Kita akan lanjutkan kembali tentunya setelah jeda berikut ini.